Ya, seperti janji atau permintaan banyak orang untuk membuat preview MU lawan Arsenal. Jadi Just Live ketiga itu dipending dulu, kita bahas dulu MU Arsenal. Hari Minggu besok akan gue posting, mainnya Senin, jadi masih bisa sehari untuk dilihat. Gak banyak perubahan, musim lalu skornya 2-2 kalau nggak salah, jadi seri. Gue bilang ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit untuk diprediksi. Kenapa? Karena dua-dua dalam performa yang tidak optimal, tidak jelas lah kalau pakai istilah gue ya. Dalam arti performa yang ups and down. Kita tahu bahwa MU pun sekarang seperti seperti kapal tanpa nakoda, tanpa kapten. Jadi kapalnya kadang jalan lurus, kadang jalan oleng. Sementara Arsenal juga memiliki kelemahan. Arsenal itu adalah terlalu banyak blunders yang dilakukan pemain belakang. Itu yang bikin gue kecewa dengan Luis dan Sokratis. Semoga Unai Emery punya nyali untuk menggantikan kedua pemain ini. Tierney sudah siap, Rice Nelson, Saka dan Rob Holding nggak dimainin dengan U23. Bellerin yang main. Jadi Bellerin hari Senin pasti nggak main, tapi salah satu dari 4 pemain muda ini kemungkinan besar main. Semoga terutama Saka di sayap kiri ya bisa bermain. Tapi gue nggak yakin, Emery ini agak cemen kalau lawan tim 6 besar. Coba kita bahas lini per lini, mulai dari Arsenal. Gua harap di sebelah kiri Tierney yang main, bukan Kolasinac, karena tergantung dengan speed. Di kanan Maitland-Niles nggak bisa, kemungkinan besar Chambers yang bermain. Terus di tengah kalau bisa Rob Holding dengan David Luiz lah, karena Sokratis ini katro ya, sebenarnya dua-dua katro sih, tapi at least Rob Holding bisa main. Di tengah Saka kapten, kita tahu semua, IG gue diserbu dengan announcement bahwa Saka dipilih menjadi kapten. By the way, itu yang milih bukan Unai Emery ya, tapi pemain-pemain Arsenal sendiri yang milih Saka. Tapi anyway, gua harap Torreira dan Guendouzi dua-dua akan bermain, karena Guendouzi lagi on fire. Torreira kita butuh agresivitasnya. Oke, di depan either bermain dengan Saka di kiri, Pepe kanan, Aubameyang depan. Tapi gue nggak yakin Emery berani bermain seperti itu melawan MU. Jadi ujung-ujungnya Aubameyang, Pepe, di belakangnya kemungkinan besar Ceballos, bukan Özil, karena dia juga nggak berani menurunkan Özil. Özil dari sisi skill, dari sisi visi lebih bagus, tapi Ceballos lebih bekerja keras. Oke. Satu PR adalah jarak antar pemain tengah dan pemain belakang ini terlalu jauh. Kalau pemain tengahnya terlalu ofensif, harusnya pemain belakang bisa lebih maju ke depan untuk menghindari serangan-serangan atau berapa 100 shots lebih yang sudah dialami Arsenal selama ini. Itu harus dihindari. Itu salah satu kelemahan yang sebenarnya tidak boleh terulang lagi, dan itu gampang solusinya untuk Emery. Cuman gue nggak tahu Emery merasa seperti itu juga atau enggak. Oke. Tierney semoga main karena dia lebih cepat daripada Kolasinac. Kolasinac agak lambat, menyerang lebih bagus, tapi defense-nya lelet ya. Dan Maitland-Niles diganti, Chambers sudah membuktikan kemarin walaupun lawan Nottingham Forest, tapi at least dia sudah on fire. Dia juga posturnya lebih tinggi, dia defense-nya not that bad. Jadi kalau sana Tierney dan Chambers bermain, gue udah agak tenang dikit, apalagi Rob Holding juga main. Oke. Di tengah Saka sebagai DM, ya udah nggak usah terlalu banyak bahas dia lah. Torreira, Guendouzi, dan di belakang Aubameyang, Pepe. Gue sebenarnya agak kecewa dengan Pepe. Kenapa? Dia itu dari match kedua kalau nggak salah masuk, atau match ketiga atau kedua udah menjadi starter sampai sekarang. Cetak 1 gol itu juga karena dibantu Auba dikasih penalti.
Auba on fire, selalu cetak gol. Semoga hari Senin juga. Dan apa namanya? Kalau seandainya Ceballos main, gue tidak yakin Ceballos akan menjadi bisa menggantikan peran Ozil. Justru gue bilang Torreira atau Gundosi yang lebih bisa diharapkan menjadi apa namanya? Menjadi assist yang memberikan end passing kepada Aubameyang dan Pepe. Mungkin Pepe akan lebih happy bermain seperti ini, seperti lawan Liverpool dapat berapa kali counter. Tapi apakah Arsenal berani melakukan high press atau bermain di tengah mengandalkan counter? Feeling gue sih yang terakhir. Feeling gue Arsenal bertahan di babak sendiri dan melakukan counter, karena MU bukan Liverpool, jauh dari performanya. Jadi sebenarnya tidak masalah untuk membiarkan MU memegang bola. Oke. Itu dari sisi Arsenal. Dari sisi MU ya, De Gea, Maguire, Lindelof, gue nggak begitu impress. Maguire berapa kali kebobolan karena dia salah positioning. Wan-Bissaka sangat bagus dari sisi attacking, dan kemungkinan Young of Rojo yang main berada di sayap kiri. Kalau dibandingkan lini tengah, lini belakangnya Arsenal, lini belakangnya MU toh sedikit lebih bagus, kecuali Tierney dan Chambers dan Rob Holding main itu masih bisa dilawan. Pogba akan main, McTominay akan menjadi 2 DM, Pogba box to box, dan kemungkinan dengan James yang lagi on fire, Greenwood lagi on fire, lagi bagus, Pereira di belakang Greenwood, entah itu Mata, entah Lingard. Gue harap Lingard yang main, karena Lingard tahu sendiri. Tapi kalau oleh Smart, dia akan memainkan Mata, karena satu-satunya yang punya visi bermain dan punya end passing itu Juan Mata. Oke. Cuman sekarang kita juga lihat 3 pemain depan, Pereira, James, Greenwood, mereka kalau gue bilang masih belum konsisten ya. Dalam arti pada saat mereka berhadapan dengan klub 6 besar, apakah mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa bermain bagus atau konsisten? Itu belum terbukti sama sekali. Kalau pemain mudanya Arsenal lebih sering diberikan jam terbang oleh Unai Emery. Maka dari itu kalau lihat dari lini per lini, lini depan itu Arsenal unggul. Lini belakang sedikit gue unggulkan Man United. Kiper kira-kira sama, lini tengah kira-kira sama kekurangan dan kelebihan. Dan ini kembali lagi, ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat. Kalau gue bilang kemungkinan besar banyak gol. Kenapa? Karena kedua defense ini bisa bilang nggak bagus untuk top level ya. Jadi seringkali membuat kesalahan sehingga gampang dimanfaatkan oleh lawan. Maka dari itu feeling gue sih ini akan menjadi match seri. Prediksi gue sih seri, tapi yang jadi masalah sekarang kalau ini murni dari teknis ya. Dari teknis, dari sisi kekuatan, dari sisi permainan ini akan kayak tahun lalu 1-1, 2-2. Cuman pada saat tim 6 besar ketemu 6 besar, permainan ini sudah berubah. Yang dilihat sudah bukan teknis, tapi murni mental. Strategi itu kalau gue bilang cuma 30-40%. Tapi mental para pemain muda yang dimiliki atau pemain baru yang dimiliki oleh Arsenal, dan jumlahnya nggak jauh beda sama MU. Apakah mereka bisa survive di bawah tekanan? Karena kedua tim ini butuh poin. Sangat penting untuk tidak tertinggal terlalu jauh dengan Spurs yang tadi baru menang, Chelsea baru menang. Jadi kalau seandainya seri, ya dua-dua kehilangan 2 poin, tapi it's okay, masih bisa diterima. Jujur gue tidak melihat Arsenal bisa menang, walaupun gue berharap Arsenal menang. Kenapa? Karena Arsenal pada saat away lawan tim 6 besar, mentalnya itu tolol banget. Suka sekali drop. Jadi bukan masalah strategi, tapi murni mental. Nah, semoga Arsenal bisa cetak gol terlebih dahulu. Nah, di situ akan mempersulit MU, dan strategi yang diterapkan Emery semoga lebih
cocok, lebih padat antar lini, karena the space between the line itu sering dimanfaatkan oleh lawan. Itu salah satu kelemahan dari Arsenal. Kalau mereka benar-benar fight abis-abisan, pasti mereka dapat banyak peluang. Dan dari sisi strategi, gue unggulkan Emery daripada Ole. Kalau dari si pemain kira-kira sama, ada kekurangan dan kelebihan, tapi dari sisi strategi Emery gue lebih unggulkan. Cuman sekarang tergantung, kembali lagi tergantung apakah mental pemain Arsenal bisa membuktikan bahwa mereka bisa memenangkan laga away. Lawan Watford aja dari 2-0 bisa 2-2, oke? Tapi di sisi lain, MU juga lagi oleng nih. Kalau mereka on fire, definitely mereka bisa menang. Mereka diuntungkan karena bermain di kandang sendiri. Dan MU lawan siapapun di kandang sendiri sangat sulit dikalahkan. Jadi semoga ini menjadi pertandingan yang seru. Biar kita menikmati, kita lihat aja siapa yang menang dan yang kalah. Thank you for watching.